Di sini Allah mengaitkan bahwa bersuci itu dengan taubat, ya, dengan tidak hanya sucinya badan dari dosa, dari noda, tetapi juga sucinya jiwa kita dari dosa kepada Allah Ta'ala. Berarti memang Allah Ta'ala merintah kepada orang beriman itu adalah tidak hanya suci fisiknya, juga suci hatinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwah bidin rahmatullah, mari kita sama-sama menjadikan pujian dan bersyukur kita terhadap Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan sore hari, sehingga kita masih diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan pada kita pahala sebagaimana apa yang Allah janjikan pada kita semuanya. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, ikhwan dan akumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengulang kembali beberapa materi. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang fikih taharah, kaidah dumrat taharah. Ini tidak akan bahas detail, tetapi kita akan bahas beberapa kaidah-kaidahnya sehingga nanti bisa digunakan untuk masalah-masalah yang lainnya, begitu ya. Setelah kita bahas tentang kaidah ini, yang pertama adalah kita akan bahas tentang satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah yang mencintai juga orang-orang yang mensucikan diri. Di sini Allah mengaitkan bahwa bersuci itu dengan taubat, ya, dengan tidak hanya sucinya badan dari dosa, dari noda, tetapi juga sucinya jiwa kita dari dosa kepada Allah Ta'ala. Berarti memang Allah Ta'ala merintah kepada orang beriman itu adalah tidak hanya suci fisiknya, juga suci hatinya. Suci fisiknya dari semua yang dianggap kotor dalam syariat. Tetapi suci hatinya berarti dari semua hal-hal yang berbau dosa dan kesesatan. Ya. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Sehingga memang Allah mencintai orang-orang yang hatinya bersih, juga badannya juga bersih. Makanya dikatakan Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan pun Allah Ta'ala mengkaitkan ketika seorang bersuci itu ada sangkut pautan dengan dosanya, ya. Nabi mengatakan bahwasanya sungguhnya ketika seorang berwudu, maka semua dosa-dosanya akan keluar dari anggota wudunya. Artinya apa? Berwudu itu tidak hanya mensucikan badannya, juga mensucikan dirinya dari dosa-dosa kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah memberikan permisalan kepada orang yang rajin sholat 5 waktu dan bersuci 5 kali dalam sehari, seperti orang yang mandi sehari 5 kali, tidak mungkin ada dakinya. Makanya memang di sini Allah mengaitkan tentang bersuci itu dengan dosa. Karena apa? Tidak hanya ketika seorang bersuci itu tidak hanya membersihkan badannya, juga membersihkan dirinya dari dosa kepada Allah Ta'ala. Dan banyak dosa-dosa kecil yang Allah akan ampunkan dari kita bersuci, ya. Baik. Tentang bersuci, ya.
atau taharah. Kita bahas tentang taharah itu. Taharah itu adalah sifatnya ada beberapa kriteria ya. Taharah adalah sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Harus berdasarkan dengan wahyu. Ya. Caranya, jenisnya ataupun bendanya yang diberikan taharah ini harus berdasarkan dengan wahyu. Tidak bisa orang berkreasi sendiri dalam taharah, tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah tauqifiyah. Jadi taharah itu hukumnya adalah tauqifiyah, bukan istihadiyah. Orang tidak bisa berkreasi tentang taharah, tidak bisa. Contoh begini ya. Apakah nanti kalau ada zat yang bisa menetralisir virus yang dalam air liur anjing, kemudian hukum untuk mencuci kali ini dihapuskan? Tidak. Kenapa? Karena memang sifatnya wahyunya begitu. Bukan karena bukan karena virusnya, tetapi memang karena perintahnya adalah ketika mensucikan najis mukhallawah itu adalah dengan cara mencuci bendanya yang terkena jilatan itu 7 kali dan diawali dengan dicampur dengan debu. Nanti ketika ada zat pembersih yang sama dengan debu, apakah boleh dengan zat itu? Maka ini tidak bisa digantikan. Ya, seperti itu. Demikian pula contohnya, apakah air biasa itu kemudian bisa digantikan dengan kaporit ataupun zat pembersih lainnya? Contoh begitu ya. Antum membersihkan najis itu langsung dengan sabun boleh apa tidak? Ketika memang caranya tidak begitu, maka tidak bisa membersihkan najis dengan sabun, tidak bisa. Bersihkan najis harus dengan air yang suci dan mensucikan. Tidak bisa dengan air, sabun dan sebagainya. Karena apa? Karena sifatnya adalah tauqifiyah, itu sifatnya adalah terhenti dengan wahyu. Ada atau tidak dalilnya baru kita menjalankan taharah tersebut. Kemudian tauqifiyah itu artinya apa? Jadi ada unsur ibadahnya. Artinya apa? Jika kita melakukannya itu pasti ada pahalanya. Ini terkait dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah menjadikan seorang bersuci itu ada sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya bersih, tapi ini adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada zaman dulu ketika ayat ini turunkan kepada kaum muslimin, turun di negeri Jazirah Arab yang hampir sulit untuk mendapatkan air, tetapi justru Allah perintahkan untuk menggunakan air. Padahal ketika itu mereka mencari air agak sulit ya, harus ke sumur, harus ke segala macam, tidak seperti sekarang. Sekarang itu Masya Allah, air kalau antum umroh atau haji, air di hotel banyak sekali. Tapi dulu, zaman dulu, orang kalau ambil air itu harus pakai kendi segala macam. Sumbernya agak jauh begitu ya. Tidak semua tempat ada airnya seperti itu. Karena memang dulu kan teknologi nggak secanggih sekarang. Dulu mungkin orang kalau mau cari sumur ya sumur yang mungkin sampai 50 meteran begitu ya, lebih dari itu. Sehingga kayaknya kalau kemampuan biasa agak sulit menggali sumur sejauh itu. Apalagi kalau ada batunya ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang canggih, maka meskipun ada batu sekalipun bisa ditembus dengan sumur bor yang canggih. Sehingga sekarang dimudahkan. Zaman dulu karena ini sulit tetapi tetap diperintahkan. Mungkin kalau bersucinya itu diperintahkan di Indonesia, kita tidak merasa suatu yang ibadah yang besar. Kenapa? Karena kita di Indonesia itu biasa ibadah mandinya sehari 2 kali begitu ya. Cuci tangan pun boros sekali. Tapi dulu ketika pada zaman Nabi SAW ketika itu ayat ini turun, itu adalah memang jaat di mana memang orang di Mekah itu sulit mendapatkan air.
Ada air zam-zam yang memang tidak bisa ngalir ke rumah-rumah, sehingga ini kemudian yang sulit itu kemudian dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian wahyu, jadi maksud tadi ya, jadi memang sumbernya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Meskipun secara kasat mata itu bersih, tetapi kalau wahyunya tidak ada, maka tidak dikatakan bersih. Atau kebalikannya, contoh ya. Contoh, eh, tentang wahyu ya, seperti itu ya. Ketika kita bicara tentang kotoran binatang yang haram dimakan, itu kan para ulama sepakat bahwa kotoran binatang yang haram dimakan adalah apa namanya? Najis. Tapi mereka berbeda pendapat tentang kotoran binatang yang halal dimakan. Nah, ada tidak wahyu yang menjelaskan tentang, ya kalau secara logis begitu ya, begini, kira-kira antara kotoran kerbau dengan kotoran cicak, besaran mana? Kotoran kerbau ya. Tapi hukumnya lebih berat cicak. Karena apa? Karena cicak itu termasuk kotoran binatang yang haram dimakan. Sehingga najis nih. Ada dimaafkan lain usulannya nanti ya. Tetapi kecil tapi berat ya. Tikus juga sama, kotoran tikus. Itu kecil. Beda dengan kotoran kerbau, kuda, itu besar sekali. Apa gajah begitu ya, seperti itu. Tapi ternyata karena wahyunya tidak ada yang menjelaskan itu, sehingga meskipun secara logisnya adalah memang apa namanya, kayaknya harusnya lebih najis kalau kotoran kerbau, tetapi karena wahyunya tidak menjelaskan itu, maka tidak menjadi najis, tetap suci gitu ya. Jadi memang yang menetapkan adalah wahyunya. Contoh juga misalkan begini, contoh yang lain ya. Ketika seorang kentut, kira-kira kalau wudhu itu mohon maaf ya, bagian belakangnya dibasuh enggak? Kalau kita kentut, tidak. Kan logikanya, kalau itu yang keluar, kita mengeluarkan bau di bagian bau belakang di dubur kita, berarti kalau wudhu kan dibasuh dulu ya duburnya ya. Tapi kan wahyu nggak begitu, maka tidak ada perintah untuk mensucikan kentut, tidak ada. Kecuali kalau kentutnya ada temannya ya, bisa jadi itu ada najisnya. Tapi kalau tidak ada, berarti meskipun yang keluar adalah dari belakang sana, tetapi yang dibasuh ya tangan dan kaki. Padahal nggak ada hubungannya. Karena wahyunya mengatakan begitu, ya. Jadi memang wahyu, ya. Kemudian kadang tidak logis, ya, kadang tidak logis. Kalau kita lihat secara kasat mata, gitu ya. Kenapa kotoran air liur anjing yang tidak ada bentuknya itu cucinya 7 kali bahkan dengan debu. Sementara kalau kemudian kotoran yang binatang yang haram dimakan tidak perlu 7 kali, cukup 3 kali saja, nggak perlu pakai debu juga. Secara logika kayaknya harusnya lebih kotor yang tadi, yang yang ada bentuknya. Tapi kalau kita lihat air liur anjing kan nggak ada bentuknya, nggak ada kelihatan, apalagi ketika dicampur dengan air. Tetapi karena wahyunya bilang begitu dan tidak logis, maka ini tidak tetap dilakukan adalah sesuai dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Baik. Kemudian tahara itu artinya adalah suci, lawannya najis. Sementara kalau bersih lawannya adalah kotor. Tidak semua yang bersih adalah suci dan tidak semua yang kotor adalah najis. Kenapa? Kalau kotor dan bersih itu adalah apa yang terlihat oleh mata kita. Itu kotor atau bersih. Tapi kalau suci dan najis itu adalah
tadi ibadah dan wahyu. Contoh begini ya, contoh. Kalau ada seorang orang kaya nih ya, punya anjing. Yang anjingnya itu anjing pudel yang cantik ya. Itu setiap bulan pergi ke salon untuk dimandikan lah. Dengan kambing yang nggak pernah mandi, kira-kira kambingnya najis atau tidak? Tidak. Karena binatang hukum asal adalah suci. Meskipun kotor. Tapi anjing, meskipun dia sudah mandi, misalkan sudah di salon sekalipun, tidak menghilangkan najis yang ada dalam air liurnya. Meskipun makanannya sudah berubah, tetap air liurnya adalah najis. Ya, meskipun tampilannya adalah bersih. Ya, seperti itu. Contoh juga debu. Debu itu kotor, tetapi suci. Ya, debu itu kotor tapi suci. Sehingga kalau antum misalkan nih orang di desa ya, petani, kemudian sholat dengan lumpurnya, misalkan contoh pakai baju yang ada lumpurnya, ada tanahnya, boleh. Kenapa? Karena kotor saja, nggak najis. Tetapi ketika ada orang, misalkan ya, ada orang kemudian mencuci pakaian, dicampur antara yang ada najisnya dengan yang tidak ada najisnya, direndam dengan air sabun, kemudian hanya diputar saja dengan sekali bilas misalkan begitu ya, itu dan tidak mengalir airnya, itu lebih najis baju yang terkena najis tadi meskipun sudah bersih. Tapi kalau kalau tanah itu adalah suci meskipun kotor ya. Oke. Kemudian kalau bersuci harus ada niatnya. Membedakan niatnya. Jadi yang membedakan ini bersuci atau tidak adalah niatnya. Makanya seorang wanita yang sedang haid atau nifas boleh keramas asal niatnya adalah mandi bersih. Tapi kalau niatnya mandi suci, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum selesai haid dan nifasnya. Ya. Jadi mandi bersih tidak butuh niat. Tapi kalau mandi suci butuh niat yang membedakan nanti cara dan pahala dan ketentuannya seperti ya. Itu tentang taharah. Tauqifah seperti itu. Baik. Berikutnya adalah taharah anggota badan. Ini ada pada surat Al-Maidah ayat 6 dan surat Al-Mudatsir ayat 4 dan 5. Ya. Taharah anggota badan itu ada dua, yaitu menghilangkan hadas. Ya. Yaitu semua hal yang menghalangi seseorang untuk sholat dan ibadah yang lainnya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi hadas itu adalah hanya hukumnya kotor, tetapi hukumnya najis, tapi orang nggak najis. Maksudnya begini. Jadi fisiknya nggak najis, tapi hukumnya dia tidak boleh sholat sampai halangan itu hilang. Ya. Contoh, misalkan begini. Orang yang kena janabah, laki-laki misalkan ketika dia junub, meskipun sudah dibersihkan, mohon maaf ya, spermanya tetap belum suci. Kenapa? Karena bukan itunya yang najisnya, bukan benda, bukan spermanya, tapi adalah karena dia habis mengeluarkan air mani, maka dikatakan berhadas besar sampai dia kemudian mandi baru hadas besarnya hilang. Tetapi orangnya tetap suci. Ya, ada dalilnya, ada. Ketika itu Abu Hurairah, tidak salah ya, Abu Hurairah ketika itu pernah dia sedang hadas besar. Jadi mungkin dia mimpi, habis subuh mungkin mimpi begitu ya, atau habis apa, pokoknya mimpi lah begitu ya. Mimpi kemudian belum mandi suci. Kemudian berjumpa dengan Nabi di pasar. Karena malu dan merasa tidak nyaman,
Abu Hurairah bersembunyi. Kemudian Nabi bertanya, kenapa ya Abu Hurairah kamu tidak mau menjabat tangan saya, gak mau bertemu dengan saya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku masih berhadas, belum bersuci, belum mandi suci. Maka Nabi mengatakan, innamal mu'minu la yanjus, bahwa orang beriman itu tidak najis badannya. Meskipun hukumnya tidak boleh sholat sampai mandi, tapi badannya tidak najis. Ya, badannya najis, tapi memang dia tidak boleh sholat sampai dia mandi suci dulu. Tapi badannya nggak najis, gitu ya. Hanya hukumnya dia tidak sah sampai bertoharoh, toharoh dari hadas. Ini yang sifatnya ini tidak logis dan ini wahyu betul, seperti ya. Kalau yang memang lebih masuk akal adalah yang menghilangkan najis. Jadi kalau menghilangkan najis itu ada barangnya. Kalau barangnya hilang, najis hilang maka selesai. Ya, tapi kalau ini barang sudah tidak ada, tetapi tetap harus bersuci. Contoh, antum mohon maaf ya, ketika sudah berwudu kemudian buang air kecil, cebok sudah, tapi belum bersih, belum suci, sampai kalau mau sholat harus berwudu dulu, meskipun sudah dibersihkan kemaluannya, tapi tetap harus bersuci terlebih dahulu. Ya, ini hadas. Kalau najis adalah barangnya memang bendanya najis, kemudian kalau sudah hilang bau, aroma dan rasanya, maka sudah selesai. Tapi kalau kemudian hadas, ini adalah secara hukum, bukan bendanya, bukan orangnya, tapi hukumnya saja. Kalau najis adalah bendanya, kalau hadas adalah orangnya, kalau najis adalah benda. Ya, beda itu ya. Kalau hadas orang, kalau najis adalah benda selain orang, ya. Oke. Kemudian menghilangkan hadas itu sumbernya ada pada surat Al-Maidah ayat 6, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya adalah, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku, usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, ini adalah wudu. Ya, jadi kalau wudu itu di dalam ayat ini ada 4 anggota wudu yang harus dibasuh atau diusap, yaitu wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian kepala, dan kaki, telapak kaki sampai mata kaki. Ya. Selain itu sunnah, boleh enggak, tapi yang 4 ini harus. Ini di wudunya, ya. Kemudian yang kedua adalah mandi suci. Pada kalimat wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub maka bersucilah. Ini umum. Berarti secara umum bahwasanya mensucikan seluruh badannya maksudnya. Kalau tadi kalau wudu cukup 4 anggota badan, tapi kalau junub adalah disucikan semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi ini memang secara nas Al-Quran tidak dijelaskan tata caranya. Yang penting dari atas sampai ke bawah terkena air semua. Ibaratnya begini, kalau antum misalkan rumahnya di pinggir sungai, ya, kemudian janabah, junub, maka langsung mandi di sungai, nyebur menyelam, selesai. Cukup begitu ya. Tapi ya nilainya cuma 6 ya. Nilainya 6.
Kenapa? Karena yang penting adalah seluruh tubuhnya adalah terkena air. Ya, seperti itu. Kalau yang wudhu berarti cukup 4 anggota wudhunya, yaitu wajah, tangan, sampai ke siku, kepala, dan kaki. Tambahannya nanti di hadis ya, tapi yang secara ayat begini. Ya. Kemudian untuk ini semuanya dengan air. Kemudian penggantinya adalah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jika kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Maka usaplah wajahmu dan tanganmu. Ya. Jadi ada 3 macam. Ada wudhu, ada mandi, ada tayamum di surat Al-Maidah ayat 6. Ini bersucinya dari hadas. Ya. Ada mandi, ada wudhu, tayamum dan wudhu, mandi dan tayamum. Ini menghilangkan hadasnya. Adapun tayamum itu kalau secara ayat ini cukup hanya wajah dan tangan. Tangan ini umum, ya. Sebagian ulama Syafi'iyah menyamakan antara tangan untuk tayamum dengan tangan untuk wudhu sama, sehingga tayamumnya sampai ke siku. Sebagian mazhab Syafi'iyah, gitu ya. Tapi jumhur ulama tidak begitu. Jumhur ulama cukup hanya sampai telapak tangan saja. Karena apa? Karena ternyata secara dalil yang sepakati kesahihannya adalah innama yakfika darbatun lil wajhi wal kaffain. Cukup bagimu 1 tepukan ke debu itu untuk wajah dan 2 telapak tangan. Berarti kalimat tangan itu dikhususkan dengan hadis yang menyebutkan telapak tangan. Ya, tetapi kalau karena ini umum ayatnya, maka sebagian ulama Syafi'iyah itu adalah menyamakan antara wudhu dengan tayamum dengan tangannya di mana, begitu ya, seperti itu. Nanti kuat-kuatan dalilnya bagaimana? Ini memang gunanya fikih, begitu ya. Karena kalau orang yang memang patokannya wahyu murni, berarti memang yang lebih mendekati benar itu adalah yang hanya sampai ke telapak tangan saja. Ya, itu tayamumnya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana wudhu mandi serta tayamum yang sempurna ya. Ini ada videonya, bisa dilihat. Suaranya tidak ada ya. لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لنا لا وضوء لمن لم يسم الله بسم الله ثم يستاك ويسن أن يغسل الإنسان سواكه قبل الاستياك وبعده ويبدأ بالجهة اليمنى واللسان كذلك على الحنك ثم نغسل الكفين يسن كذلك تخليل الأصابع اليدين عند غسلها في بداية الوضوء ثم المضمضة ب3 غرفات كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر باليد اليسرى. سن كذلك يعني إدارة الماء في الفم إدارة قوية حتى يتنظف الفم ويدخل الماء بين الأسنان. ثم غسل الوجه وينتبه في الغسل لأن هناك فرق بين المسح وبين الغسل. المسح يكون بهذه الطريقة لكن الغسل بأن يجري الماء على الوجه جريان هذه الطريقة
يسن أن يكون من أعلى الوجه حتى يجري الماء. من المكروهات التي يخطئ فيها بعض الناس اللطم، أن يلطم وجهه لطم شديد، هذا مكروه. كذلك يحتاج التنبيه في الوجه إلى الشعر الذي بين الأذن وبين الوجه، هذا السوالف تحتاج إلى انتباه لأنها من الوجه. بعض الناس يقولون أنها ليست من الوجه. الوجه حدود من الأذن إلى الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، هذه حدود الوجه التي ينبغي أن تغسل، ويسن أن يزيد عنها شوي، لأن هذا من إطالة الغرة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تأتي يوم القيامة غرا محجلين عليهم أثر النور من أثر. Baik ya. Tadi dilihat bahwasannya mungkin yang agak sedikit berbeda itu adalah ketika berkumur dan menghirup air ke hidung. Sebagian kita biasanya berkumur dan menghirup air ke hidungnya dengan dua tangan ya. Tapi yang lebih lengkap, yang lebih detail itu adalah dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri kita kan buat cebok, sehingga memang tidak masuk ke mulut kita. Jadi dengan tangan itu dari riwayat Ali bin Abi Thalib, jadi beliau mengatakan bahwasannya ketika berkumur dan menghirup ke hidung, Ali bin Abi itu menceritakan bahwasannya Nabi SAW berkumur dan menghirup ke hidung dengan satu tangan kanan, tidak dengan dua tangan. Ada riwayat yang lain memang kadang ada yang dipisah, jadi berkumur sendiri juga ada. Ada riwayat yang kemudian ada yang dicampur dengan satukan dengan menghirup ke hidung kayak tadi ya. Jadi langsung dari kumur kemudian sebagian ke hidungnya. Menghirup ke hidung adalah dari bawah dihirup, bukan cuma dibeginikan ya. Kalau cuma bagian luarnya namanya ngelap hidung, bukan menghirup air ke hidung. Ini mungkin nanti yang mahasiswa ya, ini coba dilihat wudhunya, apakah sudah dihirup airnya atau hanya cukup ditempelin ke sini aja. Sah sih, tetapi kan kurang sempurna ya seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah wajah. Wajah itu adalah dari batas tumbuhnya rambut normal, berarti memang dari wajah ya, sampai ke mana nih? Dagu. Ini memang ada khilaf ulama tentang batas wajah di mana, ya. Ada yang mengatakan batas wajah itu adalah sampai bawah dagu, sampai sini, bawah dagunya. Berarti dagunya sampai bawahnya itu harus dibasuh. Jadi ketika mau wajah adalah seperti ini, kemudian dipegang jenggotnya, atau nggak boleh jenggot berarti dipegang dagunya, dibasahi dagunya. Ini sebagian ulama ya, sehingga dagu dan bawahnya sampai ke bagian rahang itu masih bagian wajah ya. Ada sebagian tidak, sebagian mengatakan dagu ya bukan bagian dari wajah, sehingga sampai sini aja ya, bagian bawahnya tidak terkena. Kenapa ini dibicarakan? Karena nanti efeknya adalah kepada wanita. Laki-laki nggak berpengaruh ya. Kalau kemudian ternyata dagu bagian dari wajah, berarti kalau wanita ketika sholat, dagunya boleh kelihatan. Jadi misalkan mau kenanya misalkan ya, kalau di bagian sini boleh nih, jadi dagunya kelihatan boleh. Kenapa? Karena dagu bagian dari wajah. Tapi kalau dagu bukan dari wajah, berarti memang mukalanya sampai ujung dagunya. Tidak boleh kelihatan bagian kulit di bawah dagunya, tidak boleh kelihatan. Ya, ini dua pendapat ulama ini memang kuat, tetapi jumhur ulama menyebutkan bahwasannya dagu bagian dari wajah. Kenapa? Karena dianjurkan untuk membasuh jenggotnya. Berarti kan jenggot panjang seperti begini ya. Tapi kalau hanya wajah, jenggotnya nggak penting. Tapi kan jenggot panjang sehingga sampai dagunya pun digenggam, berarti dagu bagian dari wajah ini sebagian ulama. Ini yang lebih kuat ya. Sehingga wanita ketika memang pendapatnya adalah wajah boleh terlihat, berarti dagunya pun boleh terlihat. Ya. Gitu. Ini
konteksnya. Kenapa wajah dalam wudhu itu penting dibatasi? Karena nanti efeknya adalah kepada seseorang wanita boleh nggak nih dagunya terlihat ketika memang menyatakan bahwa wajah tidak termasuk aurat. Ya. Ini juga begitu ya. Ini wajahnya begitu ya. Berikutnya tentang wajah juga, maka semua kotoran yang di wajah itu apakah najis atau tidak? Jadi memang kotor tapi tidak najis. Contoh apa? Contoh, mohon maaf ya. Kalau pagi-pagi suka ada apa namanya? Mau bahasa Jawanya apa? Ketep ya. Ketep atau apa nih ya? Cilok atau apa tuh pokoknya kalau cerita begitu ya. Kotoran di bagian ujung matanya. Ini balik bukan balik itu kan kalau apa namanya kalau matanya merah ya itu balik. Tapi ini red or lah gitu ya namanya apapun itu ini tidak najis tapi kotor ya sehingga kalau kemudian kita berwudu kok kemudian tidak sampai sebagian contoh bagian sininya ujung matanya itu masih ada pasukan hijaunya gitu ya dan belum bersih berarti ini belum terbasuh. Cuma kalau sudah geser, maka sudah terbasuh ya. Mati. Nyala. Oke. Nyala. Nyala. Oke. Mungkin. Oke. Jadi begitu ya. Ini wajahnya. Dan kita lihat di belum kelihatan. Baik ya, dan sambil nunggu ininya, nunggu SD-nya nyala. Ini wajah, kemudian di tangan kan ayatnya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq dan tanganmu sampai ke siku. Berarti membasuh tangan itu adalah dimulai dari ujung jari sampai ke siku ya, bukan dari siku ke jari, bukan begini, bukan, tapi dari jari sampai ke siku kamu balik lagi. Ada sebagian kita kalau itu begini, sikunya ke jari, sah, tetapi kurang sempurna, ya seperti itu. Kita ulang. قال لنا لا وضوء لمن لم يسمي الله بسم الله ثم يستاك ويسن أن يغسل الإنسان سواكه قبل الاستياق وبعده ويبدأ بالجهة اليمنى واللسان كذلك على الحنك ثم نغسل الكفين يسن كذلك تخليل الأصابع اليدين عند غسلها في بداية الوضوء ثم المضمضة في 3 غرفات كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر باليد اليسرى سن كذلك يعني إدارة الماء في الفم إدارة قوية حتى يتنظف الفم ويدخل الماء بين الأسنان ثم غسل الوجه وينتبه في الغسل لأن هناك فرق بين المسح وبين الغسل. المسح يكون بهذه الطريقة لكن الغسل بأن يجري الماء على الوجه جريان هذه الطريقة يسن أن يكون من أعلى الوجه حتى يجري الماء من المكروهات التي يخطئ فيها بعض الناس اللطم يلطم وجه لطم شديد هذا مكروه كذلك يحتاج التنبيه في الوجه إلى الشعر الذي بين الأذن وبين الوجه هذا السوالف تحتاج إلى انتباه لأنها من الوجه بعض الناس يظن أنها ليست من الوجه الوجه حدود من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعر الرأس
إلى أسفل الذقن. هذه حدود الوجه التي ينبغي أن تغسل، ويسن أن يزيد عنها شوي، لأن هذا من إطالة الغرة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تأتي يوم القيامة غرا محجلين عليهم أثر النور من أثر الوضوء. الله يجعلنا إن شاء الله كذلك. ثم يغسل اليدين مع تقليل أصابعها. يعني يحتاج المؤمن أنه عندما يغسل أعضاءه يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والإحسان في الوضوء هو اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا توضأنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا. فإذا استشعر الإنسان أن الذنوب والمعاصي تخرج تشعر معنا دخوله إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. يسن تقليل أصابع اليدين. طبعا إذا كان واحد لابس خاتم، إذا كان الخاتم خصوصا ضيق، إما أن يحركه حتى يدخل الماء أو أن ينزعه نزع كامل حتى يتأكد أن الماء قد وصل. ثم مسح الرأس. يسن في مسح الرأس. طبعا إذا كان لابس عمامة يمكن أن يكتفي بمسح طرف الرأس ثم يمسح بقية العمامة أو الغترة أو الطاقية. والأفضل أن يكشف رأسه ويمسح الرأس مسحا كاملا. الإبهام يضع في هذه الفتحة التي تكون في جانبي الجبين والوجه، والأصابع تتقابل ويمسح إلى الخلف ويعود إلى الأمام. هذه تسمى مسحة كاملة، إلى الخلف ثم إلى الأمام. يمكن أن يكتفي بمسحة ويمكن أن يكررها 3 مرات على حسب الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح الأذنين، يدخل السبابة هذا الإصبع في داخل معاطف الأذن بحيث أنه يتحرك على معاطف الأذن، والإبهام من خلف يمسح بقية الأذن بهذه الطريقة. وبعد ذلك الأصبع الصغير هذا يدخل إلى الصماخين إلى فتحة الأذن ويكون نظف أذن وتنظيف جيد. طبعا من السنن في الوضوء المهمة الدلك، أن تمر يده، الدلك أن تمر يده على جميع الأعضاء. ما يكتفي بس أن يمر الماء، بل لابد يعني أن يمر بيديه على أماكن الأعضاء كلها. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوجبها بعض العلماء. ثم يغسل رجليه. في غسل الرجلين يحتاج الانتباه من تقليل الأصابع أكثر من أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين دائما تكون ملتصقة ومتقاربة أكثر. وينتبه كذلك من العقل آخر القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار الذين ما يغسلون أعقابهم. العقل هذا سبحان الله يكون أحيانا مشكك، أحيانا يكون ناشف، يحتاج إنسان أن ينتبه منه. وأن يزيد كذلك إلى منتصف، كما يزيد في اليدين إلى منتصف الساعد، يزيد كذلك في الرجل إلى منتصف الساق، ليكون قد أدى سنة التحجيل، المكان الذي تبلغ إليه الحلي. إذا دخل المؤمن الجنة يعطيه الله من الحلي ما يصل إلى مكان الوضوء. كان الصحابة يحرصون أن يزيدوا إلى منتصف الساق، أو ربما بعضهم زاد إلى أكثر من هذا. مع التخليل والدلك، فهذا نكون قد توضأنا وضوء إن شاء الله أنه مشابه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الوضوء يستقبل الإنسان القبلة ويضع. Oke, baik ya. Tadi sudah dilihat tentang wudhunya. Tadi tangan sudah kita jelaskan. Kemudian kepala. Kan kalau di ayatnya mengatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah bi. Sebagian ulama mengatakan sebagian kepalamu, ada yang mengatakan usaplah kepalamu. Ya. Para ulama mengatakan bahasa ulama Syafi'iyah terutama, kalau baknya biru'usikum itu ada sebagian kepalamu, kira-kira minimal kalau kita basuh kepala mana? Ya. Maka berdasarkan hadis Abu Dawud dikatakan bahwasannya minimal basuh kepala adalah bagian ubun-ubunnya. Karena hadisnya mengatakan begitu. Jadi Nabi pernah ketika menggunakan sorban, beliau menggeser sorbannya dan membasuh ubun-ubunnya dan sorbannya. Jadi dari sinilah maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa minimal membasuh atau mengusap kepala adalah ubun-ubunnya. Tetapi kita karena mungkin belajarnya kurang lengkap ya, kesannya kalau orang mohon maaf ya sebutkan ya, orang Syafi'iyah itu kalau wudhu begini aja, sah, tapi minimalis itu KKM aja, nilainya nggak tinggi.
Kalau sempurna adalah semua yang kata beliau mengatakan memang ada sebegitu, tapi Nabi seringnya adalah membasuh, mengusap seluruh kepalanya. Maka kalau tadi wudhu mengusap ubun-ubun sah, tapi kalau mengusap seluruh kepalanya itu lebih baik. Artinya apa? Kalau tidak bisa mengusap kepala semuanya, maka minimal ubun-ubunnya saja, tidak boleh yang lainnya. Contoh begini, contohnya. Bagi akhwat misalkan ya, bagi akhwat yang memang dia pakai kerudung, kemudian wudhu tempat yang mungkin terbuka, tidak mungkin membuka kerudungnya, maka kalau kemudian dia bisa kerudungnya bisa dimajukan sedikit, maka yang diusap adalah ubun-ubunnya. Tidak boleh tengkuknya, begini tidak boleh. Kenapa? Karena emang ketika sebagian itu adalah dalilnya adalah ubun-ubunnya saja. Tidak boleh sebagian sini, bagian belakang atau bagian rambutnya, ya tidak. Seperti ya. Jadi yang kalau sebagian yang utama adalah ubun-ubunnya, tapi sempurnanya adalah semuanya. Terus bagaimana kalau kemudian tidak bisa buka kerudungnya juga tidak bisa copot juga? Misalkan kalau misalnya kerudungnya yang banyak penitiknya, kan sulit ya untuk dibongkar ya, sehingga memang nggak bisa dibongkar nih, nggak bisa digeser juga nggak bisa. Maka boleh hanya mengusap kerudungnya saja, tidak perlu sampai rambutnya. Karena Nabi pernah ketika beliau sedang bepergian menggunakan menggunakan sorban, beliau hanya mengusap sorbannya. Jadi ada air ditampung di tangan, dikibaskan airnya, kemudian tangannya ditempelkan di sorban dari depan ke belakang. Kalau wanita juga sama. Jadi kalau kerudung nggak bisa dibuka kemudian atau nggak bisa dimajukan bagian atas kerudungnya biar mengusap ubun-ubunnya, maka cukup bisa mengusap kerudungnya saja. Ini sebagaimana contoh Nabi SAW begitu seperti itu. Ini kalau mengusap kepala ya. Kemudian kaki ya, kaki. Bagaimana dengan telinga? Memang telinga apakah bagian kepala atau bukan telinga itu? Sebagian ulama mengatakan telinga adalah bagian kepala, tetapi memang tetap jumhur ulama mengatakan bahwa mengusap telinga adalah sunnah. Sama dengan berkumur dan menghirup pakai hidung juga sunnah, maka mengusap telinga pun sunnah. Mengusapnya adalah seluruh telinganya, bukan cuma ujung telinganya. Ada yang begini kadang-kadang. Kalau begini namanya mengusap ujung telinga. Kalau yang perempuan baru mengusap antingnya saja. Kalau mengusap berarti seluruhnya harus diusap. Sunnahnya diusap begitu ya. Tapi kalau begini apa sah ya sah saja karena sunnah ya, tidak mengurangi sahnya wudhu kita. Ini untuk mengusap telinganya. Kemudian berikutnya adalah tadi membasuh kaki. Basuh kaki ini jumhur ulama. Kalau beberapa pendapat seperti pendapatnya fikihnya Syiah, fikihnya Zaidiyah mengatakan bahwa kaki cukup diusap, tidak perlu dibasuh. Tapi kalau Sunnah wal Jamaah itu adalah kaki dibasuh. Kenapa? Karena bacaannya wa arjulakum. Arjula berarti karena fathah, mansub berarti ke iksil. Artinya tapi kalau arjulikum sama dengan kepala, Ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah kebanyakan menggunakan arjulakum sehingga kaki adalah dibasuh, tidak diusap. Ya, seperti itu. Ini bedanya secara riwayatnya begitu ya, seperti itu. Jadi itu tadi wudhu yang paling sempurna itu. Yang paling sempurna. Kalau tidak sempurna, minimal adalah wajah, tangan sampai ke siku, kepala dan kaki, itu yang wajib ada. Tapi kalau yang lain tambahan yang sempurna seperti ini adalah sunnah, artinya nilainya bagus. Tapi kalau cuma 4 saja itu pun diperbolehkan ya. Itu. Baik. Kalau pensyariatan wudhu itu adalah ada dalilnya,
Maka dibanding pula yang membatalkan wudhu pun juga harus ada dalilnya. Nah, yang ada dalilnya tentang wudhu itu adalah membatalkan adalah ketika seseorang mengeluarkan najis, maka dia harus berwudhu. Kalau mengeluarkan najis harus berwudhu. Yaitu sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul ya. Itu berwudhu. Kemudian tidur nyenyak sampai hilang akal. Kenapa? Kenapa hilang akal ini penting? Kenapa? Karena memang ibadah ini hanya bagi orang yang berakal. Karena kalau tidak ada akalnya, ibadah tidak sah. Orang gila meskipun basah-basah banget tidak sah wudhunya. Kenapa tidak ada akalnya? Makanya kalau tidur, kalau sampai kemudian hilang akalnya atau tadi hilang akalnya begitu ya, maka akal itu maksudnya kesadaran hilang, maka wudhunya batal. Yang menjadi perbedaan ulama adalah tentang menyentuh kemaluan sendiri atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya, itu ada khilaf ulama. Kalau menyentuh kemaluan sendiri ada dua hadis nih. Yang pertama hadisnya adalah menyatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Sebagian hadis yang lain mengatakan innahu bid'atun minka, itu adalah bagian dari tubuhmu. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasannya menyentuh kemaluan sendiri itu adalah tidak batal kalau tidak ada syahwatnya. Kalau ada syahwatnya, batal. Ini sebagian ulama. Tapi mazhab Syafi'iyah yang kita anut pada Indonesia kebanyakan adalah membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan kita sendiri. Sehingga nanti memang agak sulitnya begini, agak menjadi masalah, bukan masalah ya, perbedaannya begini. Nanti kalau pas mandi suci, berarti wudhu lagi. Kenapa? Ketika mandi kan otomatis menyentuh kemaluan ya. Berarti wudhu mandinya sah, tapi belum wudhu karena menyentuh kemaluan, berarti wudhunya harus wudhu. Sehingga habis mandi wudhu lagi. Tapi kalau pakai pendapat yang menyatakan bahwasannya menyentuh kemaluan ketika tidak ada syahwatnya tidak batal, maka ketika antum mandi suci dan menyentuh kemaluannya tidak perlu wudhu lagi kecuali ada syahwatnya. Ya, perbedaan di situ perbedaannya. Ya, perbedaan di situ, sehingga memang ini efek ketika perbedaan pendapat tadi ulama, maka nanti dalam ibadah-ibadah yang berbeda juga. Terus ini khilafnya di situ ya. Kemudian khilafnya juga adalah tentang menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Kalau dalam ayat tadi dikatakan aula mastumun nisa, bukan la masa tapi la masa. Secara bahasa kalimat la masa dengan la masa berarti ini ada lebih dari sekedar menyentuh. Menyentuh tapi aktif menyentuhnya. Kemudian ditafsirkan dengan ketika itu ada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika berwudu maka dia kemudian mencumbui istrinya, tapi belum sampai hubungan badan. Mencumbui, jadi sentuhan tapi intensif. Maka turunlah ayat ini. Ini sebagian riwayat mengatakan begitu, sehingga ini yang sebagian ulama mengatakan bahwa dikatakan la masa itu adalah sentuhan tapi yang intensif, yang ada syahwatnya. Kemudian bagaimana kalau sentuhan tidak ada syahwatnya? Kalau dengan mahramnya tidak masalah. Kalau dengan bukan mahramnya, kalau bukan istrinya maka berdosa, tapi tidak batal wudhunya kalau bukan istrinya. Kalau dengan istrinya tidak berdosa, karena yang membolehkan bersentuhan adalah akad nikah. Ustaz, ini kan wanita, kalau istri itu kan mahram, bukan mahram. Karena kalau mahram itu artinya tidak boleh dinikahi.
Istri kan mahram, bukan mahram. Kenapa? Karena dinikahi boleh. Sehingga kenapa demikian? Karena memang Nabi SAW itu ketika sudah berwudu pamitan dengan istrinya, beliau mencium istrinya. Mencium berarti kulit dengan kulit, ya. Kemudian hadis yang kedua adalah Nabi SAW pernah ketika itu adalah sedang sholat malam. Kemudian beliau memindahkan kaki Aisyah. Oh, memindahkan kaki mungkin ada selimutnya, bisa jadi. Tetapi secara umum memindahkan kaki berarti tangannya memegang kaki Aisyah. Secara umum pasti memegang kulitnya. Meskipun ada selimutnya kadang-kadang ada, tapi kemungkinan besar menyentuh kulitnya ada. Ketika tidak batal berarti tidak batal nih, ya. Jadi bedanya bersentuhan dengan istri dengan bukan istri atau dengan suami dengan bukan suami, kalau bukan mahram. Kalau dengan istri atau dengan suami tidak berdosa, tapi kalau bukan dengan suaminya atau bukan dengan istrinya itu berdosa. Tidak ada kaitan dengan batal dan tidak batal. Ini menurut sebagian besar ulama. Tapi menurut Syafi'i karena hati-hati mau ada syahwatnya berarti memang ya batal, ya. Jadi ini khilafiyah ulama seperti itu. Baik, karena sudah banyak lama, silahkan yang adzan dikumandangkan adzannya terlebih dahulu, silahkan. Masuki sesi tanya jawab, bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya. Bagi jamaah akhwat yang ingin bertanya bisa menuliskan di secari kertas lalu menjatuhkannya. Sudah mau bertanya Ustaz, Baik, silahkan. bagaimana ketika ada orang nggak punya tangan terus dipasang tangan palsu, Oke. apakah masih harus dibasuh itu Oke, tangannya? baik ya. Terima kasih. Baik. Jadi kalau punya tangan palsu tidak perlu dibasuh. Karena itu bukan bagian tubuhnya, ya. Itu adalah benda yang bisa dibongkar pasang sehingga tidak perlu dibasuh, kayak misalkan ya lain lah seperti itu, ya. Karena itu bukan badannya. Tapi mau dibasuh juga boleh, tapi tidak wajib dibasuh. Karena bukan tangannya, bukan kakinya. Contoh misalkan orang pakai kaki palsu, ya. Yang kaki palsu itu mungkin sampai ke telapak kaki, tapi bukan kakinya. Kalau wudhu bisa jadi dicopot, berarti nggak bisa dibasuh seperti itu, ya. Ini kalau kemudian ternyata kakinya palsu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik. Oke, ada yang bertanya lagi? Yang kedua, bagaimana dengan anjing, apakah yang najisnya adalah yang mananya? Jadi begini, ya. Jadi memang untuk anjing ini, memang yang kita yakini untuk di Indonesia, karena banyakkan mazhab Syafi'i, ya, memang ailunya najis mughalladhah, ya. Kalau objeknya basah. Kalau objeknya kering tidak. Contoh, menjilat ke baju kita berarti tidak najis mughalladhah. Kalau membersihkan najis biasa saja, kalau mau pun mutawassithah, tapi itu najis mughalladhah kalau kemudian menjilat objeknya ya basah. Ini sebagian mazhab Syafi'i. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa yang najis mughalladhah itu adalah kalau kemudian si anjing ini menjilat tempat makan minum yang ada airnya. Kalau menjilatnya tempat yang lain tidak najis. Karena apa? Karena ternyata kebiasaan orang Arab ketika itu adalah berburu dengan anjing pemburu. Dan digigit tuh anjing pemburu binatang buruannya. Kalau air liurnya najis, mughalladhah begitu berarti anjing pemburu dagingnya diapain? Cuci 7 kali kan dengan debu. Ternyata tidak. Berarti ini menunjukkan bahwa
ini tauqifiyah sehingga memang hanya kalau menjilat tempat makan dan minum wadah yang ada airnya. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau memang sebagian Syafi'iyah memang bagian besar Syafi'iyah adalah begitu. Sehingga memang kalau kemudian contoh ya, kalau memang contoh bagian sepatu kita itu adalah tidak masuk kemana-mana, maka tidak perlu cuci, nggak masalah, boleh-boleh saja. Karena toh itu nanti kalaupun ada kotorannya dibersihkan dengan debu yang lainnya, seperti ya. Jadi sepatu kita tidak perlu disucikan dulu karena apa? Karena memang anjingnya hanya lalu langsung saja, tidak menjilat tempat atau sepatu kita, seperti ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu ya, seperti itu ya. Jadi intinya kalau ada anjing lewat tidak perlu lompat-lompat begitu ya. Karena apa? Karena sepatunya kalaupun ada najisnya, maka ketika ada debunya sudah mensucikan najis yang lainnya. Sebagaimana ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ujung pakaiannya. Ujung pakaian kan dulu zaman Nabi itu pakaian perempuan itu sampai satu jengkal di bawah kakinya, di bawah mata kakinya. Berarti kerangsah lemah begitu ya. Dia bertanya, Rasul bagaimana ujung baju kita? Kan kalau ada tanah itu ada najisnya tuh di tanah itu. Maka Nabi mengatakan kalau di tanah debu yang satu mensucikan debu yang lainnya. Berarti kalau khawatir ada najis misalkan dijilat ada air liurnya segala macam, kalau khawatir sekalipun tetap karena ada tanahnya maka sepatu kita tetap suci, kecuali memang ada benda terlihatnya. Kalau hanya khawatir cukup dengan debu yang saling mensucikan dicukupkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Apakah kotoran ayam termasuk najis? Oke, ya. Begini, ya. Jadi memang kalau tadi katakan bahwa kan najis atau tidak itu kan tauqifiyah ya, harus ada dalilnya. Maka yang ada dalilnya adalah kotoran manusia jelas najis. Kemudian yang kedua adalah kotoran keledai kampung yang tidak boleh dimakan. Yang itu ada dalilnya ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, maka ketika manusia kotoran najis, keledai kampung kotoran najis, berarti semua kotoran adalah najis versi mazhab Syafi'iyah. Oke. Kalau tidak ada dalil yang lain, ini pasti benar, ya. Tetapi ternyata ada dalil yang kontra dengan pendapat tersebut. Dengan logikanya kenapa? Karena kalau kotoran manusia najis, kotoran keledai najis, berarti semua kotoran najis, kan pemahaman begitu. Tetapi pemahaman ini ternyata ada dalil yang berbeda dengan pemahaman ini. Contoh dalilnya apa? Jadi Nabi SAW pernah berkata kepada orang, sallu fi marabadil ghanam, salat kalian di kandang-kandang kambing. Sementara kan kita harus mencucikan bersih dari najis ya kalau salat ya. Kalau kita salatnya di kandang kambing, kira-kira banyak kotorannya enggak? Banyak, karena kambing nggak punya toilet ya. Berarti kan orang di mana-mana begitu seperti itu. Yang kedua dalilnya adalah bahwa Nabi pernah memberikan kepada seorang yang terkena demam di kota Madinah ketika panas sekali dan ada orang terkena demam. Kemudian memberikan obatnya adalah air kencing unta. Kalau itu najis, uang untuk bersih yang nggak boleh, apalagi untuk berobat tidak boleh. Tapi ketika boleh untuk diminum dan berobat dengan itu, maka ini tersirat bahwa kotoran binatang yang halal dimakan adalah tidak najis, tapi kotor. Hanya beda cara membersihkannya saja, gitu ya, seperti itu. Sehingga dari sinilah maka kalau mazhab sebagian besar ulama mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dimakan adalah tidak najis, suci. Ya, tapi kotor. Ya, tapi kotor tapi tidak najis tapi kotor ya. Seperti itu. Artinya begini,
tidak boleh nih gara-gara mengatakan oh kotoran ayam bebek yang najis ya. Berarti kalau ada apa namanya ada ayam bebek buang air di mana di halaman di ruang tamu nggak apa-apa lah, nggak najis ini ya, nggak begitu ceritanya. Jadi ya itu kayak debu kotor sehingga harus dicepel dibersihkan iya, tapi caranya tidak harus seperti membersihkan najis, tidak harus. Boleh cukup dengan tisu basah, boleh cukup dikerik aja boleh, kemudian satu gitu. Karena apa, yang penting hilang saja, tidak bersucikan. Tapi kalau itu najis memang caranya adalah harus dibuang kotorannya, kemudian disiram dengan air yang mengalir, baru kemudian dikeringkan, baru itu suci kalau itu adalah najis. Tapi kalau kotor saja bisa cukup dengan tisu basah. Kalau memang itu kering bisa cukup disapu pakai sapu lidi atau sapu ijuk aja juga boleh gitu ya. Silahkan. Yang penting itu adalah kotor saja. Seperti kalau kita membersihkan daun yang berguguran, itu kan tetap dibersihkan, tetapi tidak harus dengan air. Boleh dengan sapu saja boleh. Ini juga sama ya. Ini kalaupun najis, kalaupun kotor, kalau tidak najis gitu ya, itu tidak bukan berarti tidak dibersihkan. Tapi kalau najis memang disucikan. Tapi kalau kotor dibersihkan saja, tapi tidak disucikan. Ya, beda di situ. Jadi bukan berarti kalau kemudian nanti pendapatnya ikut yang mengatakan bahwa kotoran binatang halal dimakan adalah suci dan tidak najis, maka nggak dibersihkan seperti pakaian kita. Pakaian kita itu kalau buat kuliah kan kotor ya, tapi kan nggak najis, dicuci. Nah, ini juga sama. Kalau kotoran ayam kotor tapi nggak najis tapi dibersihkan, gitu. Seperti logikanya begitu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah sudah jam 7:30. Kita lanjutkan pada pertemuan depan tentang bertaharah ya. Kita akan tampilkan nanti bagaimana mandinya dan juga bagaimana tayamumnya. Insyaallah pada pekan berikutnya insyaallah. Baik. Demikian dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.